aja di luar aja. Udah juga sudah. Kita tunggu dulu Ustaz. Ya, cukup pulang. Cukup. Apa itu jangan sih? Kakak. Iya. Lalu itu gimana? Apa Bang? Coba masuk. Coba yang table. Insya Allah. Korban nggak sih Ustaz? Enggak usah. Cukup. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga sampai pada hari yang ke-7 ya sekarang. Ya, pada hari yang ke-7 dari bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan dan keutamaan. Nabi SAW pernah memberikan kabar gembira kepada para sahabat tatkala datang bulan Ramadan, maka beliau mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, barokah, yakni kebaikan yang banyak, yang melimpah dan terus menerus, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa di bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya, menutup pintu nerakanya, dan membelenggu para setan yang durjana. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan itu juga terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ya, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, orang yang bersukses di bulan Ramadan, orang yang bahagia di bulan Ramadan adalah orang yang bisa mengoptimalkan waktu di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak pahala, untuk menumpuk, ya, bekal akhiratnya. Dan orang yang rugi adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah ketemu bulan Ramadan, namun dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW bersabda tentang golongan yang pertama, yaitu golongan yang sukses di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa atas dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Ini orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Dia gunakan bulan Ramadan untuk berpuasa. Dia gunakan untuk sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang sholat malam atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa-dosanya.
dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk membaca Al-Quran, dia gunakan untuk memperbanyak istighfar, dia gunakan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal kebajikan yang lainnya, sehingga selesai bulan Ramadan dia mendapatkan pahala yang melimpah, panen pahala. Sebaliknya, golongan yang kedua adalah golongan yang merugi di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, rahima anf rajulun adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia tidak diampuni oleh Allah. Kenapa dia tidak diampuni oleh Allah? Karena dia menyia-nyiakannya. Dia tidak menggunakan bulan Ramadan dengan berlomba-lomba dalam kebajikan, sehingga begitu banyak pintu-pintu ampunan Allah, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang-orang yang rugi. Hari-hari bulan Ramadan sama seperti hari-hari yang lainnya, hanya digunakan untuk tidur-tidur, hari-harinya cuma tidur, males-malesan, jalan-jalan nggak jelas, nonton TV, dolenan HP, dan amal-amal yang lain, bukan amal-amal ibadah. Ini orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Maka mari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita gunakan detik-detik bulan Ramadan ini untuk beramal saleh. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh sebagai bekal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, puasa bukan cuma sekedar kita menahan diri dari makan dan dari minum saja. Puasa yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh kita dari maksiat dan dosa, menahan mata kita dari melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar sesuatu yang haram, menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor, menahan tangan kita dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasa yang sesungguhnya. Nabi SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyaraba, innamas siyamu minal lahwi warrafas. Puasa itu bukan cuma sekedar menahan dari makan dan minum, tetapi puasa yang sesungguhnya adalah menahan dari hal-hal yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Termasuk yang sia-sia tadi, bulan Ramadan kerjanya cuma tidur aja. Habis subuh tidur sampai zuhur, bangun tidur lagi sampai asar. Asar ngabuburit, jalan-jalan gak jelas. Hari-harinya cuma diisi dengan hal yang sia-sia. Atau mainan, game, atau nonton TV, sinetron. Apalagi kalau bulan Ramadan ini sinetronnya bagus-bagus biasanya. Ini salah satu juga jerat-jerat iblis, jerat-jerat setan di bulan Ramadan, yang harus kita waspadai. Atau bulan Ramadan hanya diisi dengan dengan hal-hal yang ketemu dengan teman,
reuni dengan ngobrol, bukan untuk ibadah kepada Allah. Ini hal-hal yang sia-sia. Atau menyibukkan diri kita ya dengan media sosial. AP ini juga sekarang pencuri keimanan di bulan Ramadan. Ya, maling di bulan Ramadan. Salah satunya apa? HP. Di mana banyak kaum muslimin menghabiskan waktunya dengan apa? Media sosial daripada dengan Al-Quran. Berjam-jam ya, dia melalang buana, habis Facebook, Telegram, ya, Instagram, balik lagi WhatsApp, ya, kuat. Tapi suruh baca Al-Quran baru 1 lembar wis pegel. Ya, oleh karenanya mari ma'asyiral muslimin, kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba di dalam apa? Kebajikan, ya, ngegas dalam kebaikan dan ngerem dari apa? Kemaksiatan dan dosa. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas insyaallah taala tema yang sangat penting, yaitu ya jerat-jerat setan. Ya, jerat-jerat setan. Dan ini pembahasan yang sangat penting walaupun kita sedang di bulan Ramadan. Jangan kira karena kita di bulan Ramadan setan dibelenggu kemudian kita selamat dari jerat-jerat setan. Enggak. Setan tetap ganggu. Setan tetap menggoda. Karena Nabi cuma mengatakan wa tughallu fihi syayatin, setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Bukan setannya mati di bulan Ramadan. Artinya apa? Setan itu tetap bisa goda, tetap bisa ya menjerumuskan anak Adam kepada maksiat dan dosa, walaupun tidak bebas sebebas di bulan-bulan yang lainnya. Ya, setan dibelenggu, tapi dibelenggu bukan berarti kemudian nggak bisa goda, tetap goda. Makanya kita lihat fakta di lapangan, fenomena juga, walaupun di bulan Ramadan ada nggak yang maksiat? Ada yang nggak yang melakukan bid'ah? Ya, ada. Ada nggak yang melakukan kesyirikan? Banyak juga. Itu menunjukkan bahwasanya setan tetap apa? Menggoda, ya, memfitnah anak Adam. Apalagi sekarang ada lagi yang lagi viral, ya, tentang katanya ada yang diamanati, ya, menjaga apa sehelai rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga banyak orang rebutan untuk mencium, tabarruk, ngalap berkah. Betul, ya, peninggalan jasadnya Rasulullah SAW itu adalah berbarokah. Dulu para sahabat Nabi SAW juga mereka mengambil barokah dari rambutnya Nabi, keringatnya Nabi, ya. Tapi permasalahannya, siapa yang bisa memastikan kalau yang kemarin dibawa ke Indonesia itu adalah betul-betul rambutnya Rasulullah SAW? Kalau hadis ada, para ulama ada kitab-kitabnya, kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kalau ini siapa yang bisa memastikan? Para ulama kita mengatakan, ya, bahwa peninggalan Rasulullah sekarang ini sudah nggak ada. Ya, dengan banyaknya peperangan, dengan banyaknya fitnah-fitnah, udah banyak yang hilang. Ya, udah banyak yang hilang. Sehingga siapa yang mengklaim bahwasanya itu adalah ya rambutnya Rasulullah, tongkatnya Rasulullah, ya sandalnya Rasulullah SAW, maka dia telah berdusta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setan adalah musuh bebuyutan bagi anak Adam dan keturunannya. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada ya Adam alaihi salam, kemudian dia sombong. Sejak itu pula dia memproklamirkan, menyatakan perang kepada setan, kepada Adam dan anak keturunannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Fattahiduhu aduwa, maka jadikan setan itu adalah sebagai musuh. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan itu adalah musuh. Musuh di dalam Al-Qur'an, musuh umat Islam itu ya ada 3. Yang pertama adalah setan. Inna syaitana lakum adu fattahiduhu aduwa. Yang kedua adalah orang-orang kafir. Surat Al-Mumtahanah Allah berfirman di awal-awal, ya ayyuhalladzina amanu ya la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, ya, yaitu orang-orang kafir, sebagai aulia, pemimpin, teman karib, ya, dan sebagainya. Yang ketiga, musuh umat Islam itu adalah orang-orang munafik. Mereka berbaju Islam, tetapi pada hakikatnya adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran. Ya, dalam surat khusus yang disebut dengan surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, humul aduwwu fahdharhum. Mereka itu adalah musuh yang sesungguhnya. Fahdharhum, maka ya, waspadalah terhadap mereka. Jadi musuh ya bagi anak Adam, bagi umat Islam itu ada 3. Salah satunya adalah setan. Allah memerintahkan kepada kita fattahiduhu aduwa, jadikan setan itu adalah musuh. Jangan malah dijadikan apa? Teman. Ya, sehingga kita turuti apapun yang dia inginkan, apapun yang dia perintahkan kita turuti. Nah, apalagi menjadikan dia sebagai Tuhan. Jangan. Ya. Nah, sekarang banyak manusia itu yang malah mengikuti apa? Perintah-perintah setan, malah senang sama setan, menjadikannya sebagai teman dekat. Ya, bahkan maaf, banyak sekarang ya orang Islam malahan menamai ya dengan setan. Namai makanannya dengan setan. Rawon setan. Ini kan tandanya malah senang sama setan. Ya, rawon setan, ono tahu iblis. Ya, ono mie ayam setan. Ya, ono sambel jahanam, macam-macam. Ya, para ulama kita mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada setan itu tercela. Ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada setan itu tercela, nggak boleh. Makanya kita nggak boleh niru setan, itu nggak boleh. Tasabuh sama setan itu nggak boleh. Ya, contoh misalkan Nabi SAW mengatakan setan itu makan, minum pakai tangan kiri. Nah, kita boleh nggak niru pakai tangan kiri juga? Nggak boleh. Kalau kita pakai tangan kiri juga berarti tasabuh sama setan, niru setan, nggak boleh. Perbuatan setan itu ya tidak boleh untuk ditiru, karena itu adalah perbuatan yang tercela. Pakai sandal cuma 1 itu nggak boleh karena niru setan. Setan itu kalau pakai sandal cuma 1, atau pakai sepatu cuma 1. Makanya kita dilarang cuma pakai sandal cuma 1 atau sepatu cuma 1. Kalau lepas dua-duanya, kalau pakai dua-duanya. Ya, kata Nabi SAW, la yanta'il ahadukum bina'lin wahidah fa inna syaitana yanta'ilu bina'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian pakai sandal cuma 1. Kenapa? Karena setan itu pakai sandal cuma 1. Kita nggak boleh ya untuk niru-niru setan, karena setan itu adalah musuh bagi kita. Yang namanya musuh harus kita benci, harus kita selisihi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Kata Allah selanjutnya, sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya agar bersama-sama dengan dia sebagai penduduk neraka jahanam. Karena setan ini sudah divonis oleh Allah nanti bakal masuk neraka. Nah, dia nggak pengen cuma sendirian, ngajak konco, Pak.
Ya, nggak pengen dewean, ngejak konco. Ya, makanya kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, jerat-jerat setan, belenggu-belenggu setan, itu sama saja kita menjerumuskan diri kita, ya, dan mendaftarkan diri kita menjadi calon-calon penduduk neraka bersama para setan yang durjana. Ya, setan hanya menginginkan supaya kita ini tersesat dari jalan lurus yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan memiliki jerat-jerat, belenggu-belenggu yang banyak sekali. Kalau kita terjerat dalam jerat-jerat setan, berarti kita akan tersesat dari jalan yang lurus dan akan menjadi pengikut setan yang akan masuk ke neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang musuh Allah, setan, iblis. Fabima ahwaitani, ya Allah, karena engkau telah menyesatkan saya, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya bersumpah untuk menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi setan tuh ngerti ya, kalau jalannya Allah itu jalan yang lurus. Ya, dan dia juga mengakui bahwa dia itu tersesat. Cuma dia nggak pengen sendirian, dia pengen cari bala tentara, dia pengen cari pengikut, nggak pengen untuk masuk neraka sendirian. Lalu kata setan, pada ayat yang ke-17, summa la'atiyannahum min baini aidihim, saya akan datangi mereka, yaitu manusia, anak-anak keturunan Adam, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wala tajidu aksarahum syakirin, dan kamu tidak mendapati mereka kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Jerat-jerat setan itu banyak banget, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Mudah, mau gimana lagi dah? Diputeri dengan jerat-jerat setan. Kata sahabat Ibnu Abbas, setan tidak mengatakan saya akan menggoda anak Adam dari arah atas. Kenapa? Karena setan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas. Kata sahabat Ibnu Abbas, walam yakul min fawqihim li'annahu alima anna Allaha min fawqihim. Setan enggak mengatakan saya akan datangi mereka dari arah atas, karena setan tahu bahwasanya Allah itu di atas. Makanya ini juga salah satu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit. Intinya ma'asyiral muslimin, bahwasanya setan itu nggak akan pegel, nggak akan jemu, nggak akan bosan untuk menyesatkan anak Adam dari jalan yang lurus. Berbagai cara, berbagai sarana, berbagai perantara, langkah-langkah, jerat-jerat, belenggu-belenggu akan dia pasang untuk menyesatkan anak Adam. Kalau itu adalah sebuah kemaksiatan, akan didorong, dimotivasi, dihiasi dengan kata-kata yang indah. Kalau itu adalah sebuah ketaatan, maka setan akan gembosi. Banyak kan sering kalau kita itu pengen berbuat baik, biasanya digembosi sama setan. Mau sedekah misalkan, digembosi. Kok usah sedekah, sampean lho yo butuh. Pemenang ini bentar lagi riyoyo, anak-anak sampean belum ditukokno baju baru, bojone sampean kok ngamuk tambahan. Kita digembosi untuk melakukan kebajikan. Tapi kalau untuk kemaksiatan, Allah SWT Maha Penyayang, Allah SWT Maha Pengampun.
nggak apa-apa, paling cuma sekali, habis itu taubatan nasuha. Begitu setan akan menghiasi apa? Anak Adam. Berbagai cara akan dia lakukan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sangat penting bagi kita semuanya untuk mengetahui jerat-jerat setan, supaya kita tidak termasuk korban-korban perangkap setan. Apa saja perangkap-perangkap setan? Para ulama kita telah membahas tentang perangkap-perangkap setan ini. Saya sarankan untuk membaca buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini 2 jilid, Ighasatul Lahfan fi Masayyidis Syaitan. Pertolongan untuk orang yang bingung tentang perangkap-perangkap setan. Ada juga buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi, Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis. 2 buku itu sangat bagus untuk mengetahui perangkap-perangkap setan. Ini penting, bukan berarti nanti supaya kita malah terjerumus dalam perangkapnya setan, enggak. Karena kita mengetahui kejelekan itu bukan untuk kita lakukan, tetapi sebagai apa? Kewaspadaan. Seorang penyair pernah mengatakan, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tetapi untuk apa? Untuk kewaspadaan. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan, dia akan terjerumus di dalamnya tanpa dia sadari. Kita kalau nggak ngerti perangkap-perangkap setan, kita akan menjadi korban perangkap setan tanpa kita sadari. Makanya mengenal perangkap-perangkap setan ini penting. Buktinya para ulama menulis buku tentang perangkap-perangkap setan. Bukan untuk ngajari kita supaya menjadi korban perangkap setan, bukan. Supaya kita waspadai, supaya kita jauhi. Bahkan Imam Ibnul Qayyim dalam bukunya ini, Ighasatul Lahfan, beliau mengatakan di dalam Al-Quran itu sering sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tipu daya setan lebih banyak daripada godaan hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini godaan juga, tapi lebih sering Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita dari godaan setan daripada godaan hawa nafsu. Kalau godaan hawa nafsu hanya beberapa ayat saja. Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu seringkali mengajak kepada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Gak banyak. Tapi kalau tentang setan, perangkap-perangkapnya, hampir setiap surat itu ada tentang bahaya-bahaya perangkap setan. Baik. Ada beberapa perangkap setan yang hendaknya kita ketahui untuk kita waspadai. Pertama adalah al-jahl. Al-jahl artinya apa? Kebodohan. Bodoh tentang agama, bodoh tentang Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak kenal tentang Allah, gak kenal tentang Nabi, gak kenal tentang Islam. Ini adalah sumber kerusakan. Ini adalah jeratan setan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dengan sebab kebodohan orang sangat gampang dijerumuskan oleh setan dalam dosa, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan, dalam kemaksiatan. Setan gampang menjerumuskan anak Adam kalau dia itu adalah orang yang bodoh tentang agama. Betapa banyak orang terjerumus di dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan dengan sebab apa? Kebodohan. Ini sebab paling utama. Makanya Imam Ibnul Jauzi juga menegaskan dalam bukunya Talbis Iblis, perangkap-perangkap setan, tipu daya setan. Beliau mengatakan apa? Perangkap setan
yang paling utama adalah menjauhkan manusia dari ilmu agama. Itu perangkap setan yang paling utama, tipu daya iblis yang paling pertama. Bagaimana mereka menjauhkan manusia dari ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama adalah cahaya yang menuntun manusia menuju surga. Sebaliknya, kalau orang itu nggak punya ilmu agama, nggak punya cahaya, sangat gampang bagi iblis untuk menyesatkan dia. Ya, salah satunya saya contohkan kayak tadi. Orang banyak yang meyakini kalau itu adalah rambutnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kebodohan. Ya, karena kebodohan. Seandainya dia tahu ya bahwa sekarang ini kita nggak bisa memastikan itu adalah peninggalan Rasulullah SAW, bahkan sudah tidak bisa dipastikan lagi. Sekarang ini ada peninggalan Rasulullah SAW yang tersisa, ya kita nggak akan percaya. Banyak orang percaya dulu, misalkan ada yang percaya dengan kiamat 2012. Ada lagi yang percaya adanya nabi-nabi palsu, Ahmad Musaddiq atau siapa dulu. Ya, ada lagi yang percaya dengan ya batu ajaib, Ponari. Ya, ada lagi yang percaya dengan siapa itu yang bisa menggandakan uang itu? Ya, Kanjeng siapa itu ya? Kenapa banyak orang kok terjerumus di dalam hal-hal khurafat ya yang ya sangat bertentangan dengan agama? Karena kebodohan. Kenapa banyak orang terjerumus dalam kebid'ah? Karena kebodohan. Kenapa banyak orang terjerumus di dalam kemaksiatan? Karena kebodohan. Oleh karenanya, camkan baik-baik ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Beliau mengatakan, sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah ilmu agama. Dan sumber semua kerusakan di dunia dan di akhirat adalah kebodohan. Ya, sumber semua kebaikan dunia akhirat itu adalah ilmu agama. Makanya Nabi SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dunia akhirat, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Karena ini kunci, Pak. Kunci kebahagiaan, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat adalah apa? Ilmu agama. Karena dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana yang syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana maksiat, mana taat. Kita bisa membedakan kalau punya ilmu. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita bisa membedakan? Nggak bisa. Ya, ibaratkan kita pas tengah malam di rumah, kemudian apa? Atau lagi di hutan, nggak ada lampu, listriknya mati, nggak ada senter. Ya, mungkin kita apa? Kita akan jatuh, kejedot tembok, nabrak ini, nabrak itu, betul? Ya, karena nggak gelap. Begitu juga ma'asyiral muslimin. Kita ini semuanya sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Kalau kita nggak punya ilmu agama, kita nggak bisa membedakan. Ya, nggak bisa membedakan. Makanya kita butuh lentera, kita butuh cahaya, dan cahaya itu adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita untuk belajar ilmu agama, karena belajar ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Cahaya yang akan menyinari perjalanan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa, kata Nabi SAW, yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita ya sekarang termasuk bagian dari hadis ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka ngaji ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kita dalam beribadah, kita diciptakan oleh Allah ini untuk ibadah. Dan tidak mungkin kita beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Ibadah itu kan gak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Ikhlas
Dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tidak mungkin kita bisa beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kalau kita nggak punya ilmu. Orang yang beribadah nggak pakai ilmu akhirnya ngawur. Kalau ngawur, salahnya lebih banyak daripada benernya. Sampean kalau pas misalkan jawab pertanyaan tapi ngawur, kan lagi tes ujian anak sekolah misalkan, ada pertanyaan, wes nggak pakai belajar, nggak pakai ilmu, pakai perasaan toh, ya mungkin kayak kita dulu gitu ya, sebagian gitu ya pas bingung nggak jawab pertanyaan, kayak A B C D, bingung di lotre ya, endi sing metu A yo A, mungkin benar, mungkin pas nepai bener ya benar, tapi ya lebih banyak mana? Lebih banyak benernya atau lebih banyak salahnya? Lebih banyak salahnya. Begitu juga orang yang beribadah nggak pakai ilmu, cuma pakai perasaan doang, ya salahnya akan lebih banyak daripada benernya. Makanya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallaha bila ilmin yufsidu aksar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nggak pakai ilmu, ya maka salah lebih banyak daripada benernya, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, makanya ma'asyiral muslimin, hati-hati dari jerat setan yang pertama ini, yaitu apa? Kebodohan. Baik, yang kedua, jerat setan yang kedua adalah ya hulu dan hulu itu artinya apa? Berlebih-lebihan. Dan taksir itu artinya menyepelekan, ya berlebih-lebihan dan menyepelekan. Ini salah satu jerat di antara jerat-jerat setan. Sebagian ulama ussalaf pernah mengatakan, ma amarallahu subhanahu bi amrin, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu perintah, illa walisyaitanu fihi nazghatan, kecuali setan ya memiliki dua jeratan, imma ila tafrid wa taksir, ya mungkin kepada menyepelekan, wa imma ila mujawazatin wa hulu, atau kepada berlebih-lebihan. Wala yubali bi ayyihi ma dhafir, setan enggak peduli ya dengan cara yang manakah dia bisa menggoda anak Adam, menjerumuskan anak Adam. Apakah dengan cara membuat dia berlebih-lebihan ataukah dengan cara meremehkan. Yang penting pokoknya anak Adam bisa disesatkan. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, Islam itu apa? Islam itu mengajarkan kepada kita sikap tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah antara berlebihan dan meremehkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah antara apa? Antara berlebihan dan meremehkan. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita berlebih-lebihan. Ya, contoh surat Al-Maidah ayat 77 Allah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Demikian juga dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, janganlah kalian boros. Boros itu kan berlebihan. Ya.
melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang boros. Allah memerintahkan kepada kita itu sikap tengah-tengah. Ya, dalam belanja Allah mengatakan apa? Ya. Tentang ibadur rahman walladzina idza anfaqu, surat Al-Furqan ya. Tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang beriman. Salah satunya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Orang-orang yang beriman itu kalau membelanjakan harta lam yusrifu, enggak boros. Ya, menteng-menteng habis arisan, wah dapat arisan langsung ya pergi ke mall, yes, koyo wong kulaan. Ya, dituku kabeh. Jangan berlebih-lebihan. Makanya salah satu kaidah rumus dalam belanja adalah belilah sesuai kebutuhan. Jangan membeli sesuai kemauan, keinginan. Kalau pengen, kalau cuma sekedar pengen, waduh, sampean nggawa duit piro ya, jenenge hawa nafsu manusia. Sampean pergi ke Indomaret itu pengennya apa? Dituku kabeh, sak wong-wonge di sana. Ya. Pengennya. Ya. Itu kalau membeli atau belanja sesuai apa? Keinginan. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, jangan membeli sesuai apa? Keinginan, tapi belilah sesuai kebutuhan. Dan subhanallah, itulah yang diajarkan oleh puasa. Puasa mengajarkan kepada kita seperti itu. Tidak semua yang kita inginkan harus dituruti. Namanya orang pengen makan, namanya orang pengen minum, namanya orang pengen hubungan badan dengan istrinya. Tapi Islam mengajarkan tidak semua yang Anda inginkan mesti dituruti. Nah, ini penting ya, dalam belanja juga demikian. Kadang-kadang orang kalau mau buka puasa, Masya Allah, harusnya puasa yang mengajarkan kita lebih hemat. Nggak taunya kok malah apa? Malah boros. Karena kalau udah mau buka itu Masya Allah, jajan koyo enak kabeh. Padahal nanti pas buka ternyata nggak kemakan juga. Kan hemat-hemat. Ya, nah itu. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu, enggak boros, walam yakturu, tapi juga enggak pelit. Jangan mentong-mentongnya enggak boleh boros, akhirnya medit. Ya, istrinya mek dikai pira? Satu hari untuk belanja 5.000 tok. 5.000 zaman saiki Pak Oleh. Ya, pentol siji tok. Ya. Jadi enggak boleh kita berlebihan, tapi juga enggak boleh pelit, medit, bakhil, nggak boleh juga. Ya, wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga pelit. Itu dalam masalah apa? Belanja. Dalam masalah kita jalan, naik kendaraan, subhanallah, diatur dalam agama Islam juga. Waqsid fi masyika. Kalau kamu jalan sedang-sedang aja. Maksudnya apa? Jangan terlalu ngebut. Apalagi kalau pakai sepeda motor atau pakai apa? Mobil. Apalagi wis adzan maghrib. Nah, terus biasa wis adzan akhirnya apa? Ngegas. Nah, malah gak jadi buka, malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi nggak boleh terlalu ngebut juga nggak boleh, ya, itu malah menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan menjerumuskan diri kalian dalam bahaya. Tapi juga jangan, ya, pelan banget, ketemak kayak orang lomba sepeda lambat. Nah, jangan juga, ya, sedanglah. Subhanallah, dalam urusan apa ini? Urusan jalan, dalam urusan belanja kita disuruh apa? Sedang, tengah-tengah. Jangan berlebihan dan jangan juga meremehkan. Ternyata ini bukan hanya dalam urusan jalan dan belanja saja. Dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak pun demikian.
ya, dalam misalkan menyikapi masalah ya Nabi Muhammad SAW. Manusia dalam menyikapi para nabi, baik Nabi Muhammad ataupun Nabi Isa, itu ternyata apa? Terbelah menjadi dua. Ya, ada yang berlebih-lebihan. Ya, seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan kepada Isa bin Maryam sampai menuhankan Nabi Isa. Ini berlebih-lebihan. Ini jeratan setan. Ada juga sebaliknya yang meremehkan para nabi, seperti orang-orang Yahudi yang membunuh para nabi, mendustakan para nabi. Ini nggak benar juga. Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Tengah-tengah. Kita mencintai para nabi, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan kepada para nabi. Kita menghormati para nabi, tidak boleh mendustakan, tidak boleh meremehkan, tapi jangan berlebih-lebihan kepada para nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad. Makanya kita nggak boleh, ya, misalkan meyakini Nabi Muhammad mengetahui ilmu gaib, ya, pujian-pujian atau solawatan-solawatan yang berlebih-lebihan kepada Nabi, ya, yang seringkali orang mengatakannya tapi nggak ngerti itu artinya. Ya, wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Ya, dalam sebagian sholawat ada yang isinya seperti itu. Termasuk ilmu wahai Muhammad adalah kamu mengetahui ilmu gaib dan lauhul mahfud. Nah, itu kan apa? Berlebihan kepada Nabi Muhammad. Dan termasuk perbendaraan wahai Nabi Muhammad, ya, dunia dan akhirat. Padahal dunia dan akhirat milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berlebihan kepada Nabi Muhammad. Dulu ketika ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah wa syi'ta, kehendak engkau, ya, kehendak Allah dan kehendakmu. Itu saja Nabi SAW marah, gak terima. Aja'altani lillahi niddan, apa kamu menjadikan saya tandingan bagi Allah SWT? Padahal cuma mengatakan apa? Kehendak Allah dan kehendak kamu. Tapi gak pengen disetarakan, disejajarkan. Apalagi mengatakan kayak tadi, kamu mengetahui ilmu gaib, kamu memiliki dunia akhirat. Ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seseorang tidak boleh berlebihan kepada Nabi Muhammad, tapi juga nggak boleh apa? Meremehkan. Ya, di zaman kita ada yang berlebihan kepada Nabi Muhammad, orang-orang sufi, orang-orang tasawuf khurafat, ya, berlebihan kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang meremehkan kayak orang-orang liberal, ya, sehingga berani, ya, mencela Nabi, berani menggugat hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan akal-akal mereka. Ini juga nggak boleh. Ya, contoh yang lainnya dalam masalah kuburan. Ada dalam masalah kuburan ini orang yang berlebihan dan juga meremehkan. Makanya Nabi SAW, ya, dalam hadis Jabir riwayat Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yubna 'alal qabri wa an yujassas wa an, ya, yujlasa alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dibangun. Kenapa? Karena itu namanya berlebih-lebihan kepada kuburan. Kuburan dibangun, dikerami, ya, bahkan kadang dihiasi, dikasih minyak wangi, dikasih lampu, bahkan kadang dirias kayak pengantin. Ya, ada sebagian tempat, masya Allah, ya, begitu indah kuburannya. Di sebagian tempat di Kalimantan malah ada kuburan mewah, ya, dari keramik, marmer, ya. Masjid pinggirnya malah terbuat dari kayu. Lebih mewah kuburannya daripada masjid. Ini berlebihan kepada kuburan. Ada orang yang sampai kemudian ngalap berkah ke nisan-nisan kuburan, nyiumin kuburan, ya, ngalap berkah di sana. Di sebagian tempat sampai ada yang nisannya ambruk gara-gara, ya, gara-gara orang rebutan nyium nisannya kuburan. Di sebagian tempat malah ada pasir kuburannya malah apa? Diambilin karena dianggap membawa barokah.
Orang sampai kadang melakukan ya wisata religi berbis-bis, ya, ngeluarkan uang untuk bisa apa? Ya, ke kuburan karena dianggap itu keramat, doa di sana apa? Mustajab. Bahkan nggak tahu itu hadis dari mana, ya, kadang diedarkan kepada mereka, siapa yang ziarah ke kuburan Wali Songo maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji ke Mekah. Kadang-kadang nggak tahu itu, ya, mutawifnya kadang menyampaikan seperti itu, nggak tahu hadis riwayat siapa, ya, tuh palsu, buatan orang yang hanya untuk meraih dunia. Sekarang ini banyak, ya, untuk cari dunia, cari duit, ya, cari kedus. Termasuk bulan Ramadan ini, ya, banyak hadis-hadis yang palsu. Ya, nah ini kayaknya kita jangan asal yang penting pokoknya hadis gitu aja, ya. Ono arape berarti hadis. Ya. Mari kita gunakan akal juga. Maksud sih ono hadis tentang Wali Songo kan juga sebenarnya agak lucu juga gitu. Nah, tapi selanjutnya dalam hadis tersebut, dan Nabi SAW melarang juga wa an yujlasa alaihi, kuburan itu diduduki, kita duduk di atas kuburan, itu juga itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu berarti merendahkan, meremehkan kuburan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Jangan berlebih-lebihan kepada kuburan, tapi juga jangan meremehkan kuburan. Orang duduk di atas kuburan itu meremehkan, ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dia duduk di atas bara api itu lebih ringan daripada apa? Dia duduk di atas kuburan. Karena itu merendahkan saudara kita. Ya, kita nggak boleh merendahkan saudara kita walaupun dia sudah mati, itu nggak boleh. Nabi mengatakan kasru idhamil mayyit ka kasri hayya, memecah tulang orang yang mati itu sama saja seperti memecah tulangnya saat dia masih hidup. Harus dihormati. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak contoh-contoh yang lain. Ini baru cuma sebagian saja, ya, dalam masalah takdir. Orang itu kadang ada yang meremehkan, ada yang berlebihan. Ada yang nggak percaya sama takdir sama sekali. Ada yang kebablasan. Wah, semua kita ini takdir sehingga kita ini nggak punya kehendak. Akhirnya kita ini kayak wayang. Ini paham Jabariyah, ya. Nah, jadi apa namanya, jerat setan yang kedua yaitu apa? Sikap berlebih-lebihan dan meremehkan. Maka yang benar adalah bagaimana? Kita tengah-tengah. Jangan berlebihan tapi juga jangan meremehkan. Yang ketiga, di antara jerat iblis adalah, ya, menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini setan itu nggak ada mengajak kita kepada perbuatan yang baik. Setan mengajak kita kepada perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada kalian apa? As-su', kejelekan. Wal fahsya, perbuatan keji. Perbuatan keji itu zina, ya, atau sekarang LGBT itu juga termasuk fahsya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berfatwa atau mengatakan apa yang tidak kalian ilmui, yaitu berfatwa tanpa ilmu. Itu termasuk, ya, jeratan setan, Pak. Nah, termasuk yang harus kita hati-hati juga, waspadai. Di bulan Ramadan ini banyak, ya, para artis, pelawak mendadak jadi ustaz. Ya, nggak tahu belajar taekwondo, ujuk-ujuk kalau bulan Ramadan ganti profesi.
ya, yang biasa ngelawak, yang biasa nyanyi, kalau bulan Ramadan ganti profesi jadi ustaz, ya. Kadang ditanya tentang masalah-masalah. Makanya kita harus hati-hati. Tidak semua yang nongol di TV pun kemudian kita apa? Wah, ini ustaz top ini. Ya, ustaz lagi viral di mana? YouTube tak Yusuf itu ya. Ya. Akhirnya kemudian apa? Wah, ini baru top ini. Ini yang namanya ulama, ini yang namanya enggak. Ya, ulama yang benar, ulama itu adalah yang betul-betul takut kepada Allah SWT, yang ngerti tentang Quran, yang ngerti tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati dari perangkap setan yang ingin menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa dan maksiat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita tahapan setan ya, dalam perangkap menjerumuskan kita kepada maksiat itu ada 5. 1, syirik. Ya, kita akan dijerumuskan kepada perbuatan syirik dulu. Kalau nggak bisa, maka langkah yang kedua, jerumuskan kepada kebid'ahan. Ya, wah, angel gitu, dijerumuskan kepada bid'ah. Maka yang ketiga adalah dosa besar. Ya, susah juga digoda untuk dosa besar. Maka langkah yang keempat, jerumuskan dia kepada dosa kecil. Ya, berapa ini? 4 ya. Nah, yang kelima, jerumuskan dia kepada sesuatu yang makruh. Ya, sesuatu yang makruh atau sesuatu yang mubah tapi melalaikan. Ini jerat-jerat iblis. Maka kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dari perangkap-perangkap iblis. Baik. Yang keempat, di antara jerat iblis juga adalah iblis itu nakut-nakuti. Ya, nakut-nakuti. Nakut-nakuti dari apa? Nakut-nakuti dari miskin, nakut-nakuti dari musuh, ya, membuat kita takut, membuat kita lemah dengan cara apa? Ditakut-takuti. Ya, termasuk takut dari iblis. Ya, nah makanya hati-hati dari permainan iblis yang menginginkan kepada kita ini supaya menjadi penakut. Ya, menjadi penakut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dari apa? Kemiskinan. Nah, ini salah satu apa? Salah satu perangkapnya iblis, nakut-nakuti kita. Orang mau sedekah ditakut-takuti. Ya. Sampai mau sedekah, ya, gak usah, sampai aja sendiri butuh. Ini menghalang-halangi kita dari apa? Takut dari rizki. Ya, gimana coba? Ya, sampai nanti mau nikah, gimana dengan rizkinya? Nanti bojone sampean dipangani apa? Akhirnya nggak jadi nikah orang. Ya, gimana mau nikah lagi? Misalnya, nanti dikasih rizki apa sampean? Dikasih nafkah apa? Gimana mau nambah anak? Akhirnya apa? Nggak nambah-nambah anaknya. Si cito, karena apa? Takut nanti nggak bisa ngasih. Itu setan. Setan itu mau memberikan was-was kepada kita, nakut-nakuti kita tentang masalah apa? Ya, masalah rizki. Padahal rizki kita itu sudah ditentukan. Sebelum kita lahir di dunia ini sudah ditentukan rizki kita. Kita nggak bakalan mati sampai sempurna rizki kita. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrabu minal mauti, la adrakahu rizkuhu kama adrakahul maut."
seandainya ada orang lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian. Ini cuma seandainya loh ya. Ono rizki tapi sampean melayu. Ya ono duit melayu. Tapi koyoke kok jarang ya. Kok ono duit melayu. Tapi ini seandainya. Seandainya ada orang lari dari rizki sebagaimana dia lari dari kematian, rizki akan datang kepadanya sebagaimana kematian pasti akan mendatanginya. Jadi nggak perlu takut dengan rizki. Orang sekarang barang-barang semuanya pada naik, ya krisis moneter tapi apa? Ya, bangun oma yo iso, ya krisis tapi nyatanya apa? Nah, nyatanya bisa beli HP. Ya, beli sepeda motor. Alhamdulillah, nggak perlu takut dengan apa? Dengan miskin. Ya, tidak perlu takut dengan rezeki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan kita. Selama kita menjaga syariat Allah, Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Ya. Termasuk ya kita ditakut-takuti dengan misalkan makar-makar. Ditakut-takuti dengan nanti musuh-musuh, ya, wah nanti Indonesia ini nanti kalau yang menang ini nanti ditakut-takuti nanti ada kebangkitan PKI akan terjadi kayak Suriah. Gak perlu takut, serahkan semuanya kepada Allah. Walaupun tentu kita berharap agar yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik untuk kita ya. Tapi apapun itu, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qala lahum innan nasa qad jama'u lahum fahshawhum." Ya. Sesungguhnya orang-orang yang tatkala dikatakan kepada mereka, sesungguhnya musuh-musuh, ya, mereka telah bersatu untuk menghabisi kalian. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan takut kepada mereka. Orang-orang yang beriman malah semakin apa? Mantap. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan agama ini. Nggak perlu takut, nggak perlu risau. Baik, kemudian yang keberapa ini? Yang kelima di antara tipu daya setan adalah yaitu ini. Merubah was-was, ya, menggoda anak Adam dengan was-was, dengan kata-kata yang indah, ya, dengan memoles, ya, merubah, ya, kalimat-kalimat. Ya, perhatikan firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22 ketika Allah menceritakan bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah kepada Adam dan Hawa, saya ini adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Fadallahuma bihurur. Akhirnya apa? Ya, dia menggoda dengan tipuan-tipuan. Dengan menamai ya pohon yang dilarang oleh Allah tersebut dengan apa? Sajaratul khuldi. Ini nanti kalau kamu makan itu kamu akan kekal. Ya. Itu kalimat-kalimat yang menipu. Makanya termasuk tipu daya iblis adalah menggoda kita dengan kalimat-kalimat yang menipu. Sekarang pun demikian. Kita nggak boleh tertipu dengan nama-nama. Nama itu sekarang bisa dipoles, ya. Apalagi sekarang dikit-dikit disandarkan kepada Islam, nyanyian Islami, ya, pacaran Islami, ya kan? Apalagi filsafat Islami, demonstrasi Islami, semuanya Islami. Ya, sampai ada bank pun bank syariah. Ya, bank syariah padahal belum tentu syariah. Ya, belum tentu syariah. Kalau yang syariah beneran ya nggak apa-apa. Ya, bank syariah.
Tapi banyak yang bank syariah tapi prakteknya juga nggak syariah. Nah ini yang masalah. Ya, jadi jangan tertipu dengan perubahan-perubahan apa? Nama. Nabi SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa nanti akan ada manusia yang minum khamr dan menamai khamr bukan dengan khamr, tapi dengan apa? Dengan nama yang lain. Ya, sekarang kan demikian, whisky, brandy, narkoba, oplosan, apa namanya? Ya, toa, sabu-sabu. Itu namanya khamr karena memabukkan, merusak akal. Apapun namanya, jangan tertipu. Ya, riba diganti dengan bunga bank. Bunga. Padahal itu riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan kata-kata indah karena itu adalah jeratan setan. Maka agar kita selamat dari tipu daya iblis, satu, ya saya tutup. Ya sebenarnya ini butuh uraian tapi waktunya udah mau maghrib. Ya, kita juga udah lapar. Jenenge poso ya. Maka kiat selamat dari setan pertama, satu, kuatkan iman. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya dikencengin. Jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Dua, banyak berdoa dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau ibadah, ketika kita mau baca Quran pun kita disuruh untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan, ta'awud. Yang ketiga, banyak baca Quran. Kata Nabi SAW, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang nggak pernah dipakai untuk ibadah, nggak pernah dipakai baca Quran. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi baca Al-Quran itu salah satu kiat agar kita selamat dari godaan setan. Yang ketiga, banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Doa zikir pagi petang dan sebagainya. Kencengin. Banyak ya orang itu kena gangguan setan, jin, was-was dan sebagainya dikarenakan apa? Kurang zikirnya. Terutama maaf ibu-ibu. Banyak yang kena kesurupan ya dan santet dan sebagainya, itu rata-rata perempuan. Kenapa? Karena jarang zikir kepada Allah SWT. Manakala hati ini kosong dari zikir kepada Allah, setan akan gampang. Ya, manakala sering ngelamun, nah ini juga jangan sering ngelamun. Ya, terutama yang jombloan-jomblowati. Nah, ya, kakek ngelamun akhirnya setan gampang melbune. Ya, kemudian diantara senjata untuk menghadapi setan juga adalah ilmu. Ya, makanya dikencengin semangat ngaji ilmu agama. Ojo males ya untuk belajar ilmu agama karena ilmu adalah cahaya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu yaitu kita kebersamaan. Makanya dalam syariat Islam itu kita dianjurkan kebersamaan. Sholat berjamaah, jadi kan ngaji seperti ini, taklim kan berjamaah ini, ngumpul. Jangan sendirian terus di kamar sendirian, ngelamun sendirian, ya. Itu bahaya malah. Itu bahaya. Jadi kalau punya anak terus ngumpet di kamar sendirian, ya, laki-laki tapi kayak gadis pingitan, itu malah bahaya. Itu malah bahaya. Gampang dimasuki setan. Dan yang paling terakhir adalah ya berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Kok ya kongkondang mari. Ya piringnya wis kelutak-kelutuk kan. Nah, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Makanya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya, orang yang ahlul bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis karena dia jauh dari sunnah. Kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, maka apa? Setan akan susah mengganggu kita. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, ada seorang yang ketika di ruqyah, jinnya mengatakan yang paling gampang kita
goda itu adalah ahlul bid'ah. Adapun ahlul maksiat susah kami menggoda mereka. Itu pengakuannya iblis. Ya, pengakuannya iblis. Baik, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dapat kita bahas tentang jerat-jerat iblis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk terbebas dari jerat-jerat iblis, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa adanya? Jam berapa adanya? 22. Kok itu jamnya kecepatan ya? Jamnya kecepatan ya? Kok beda sama jam gue? Yang digital itu. Iya, kok beda kali? Yang untuk ini sih. Nah, iya. Oh, iki kok cocok ini. Ya, Aku mau patokan iki ya. Gara-gara kesusu. Sekali